Di awal film kita akan diperlihatkan dengan 4 orang agen M16 yang sedang melakukan misi untuk menangkap bandar senjata ilegal bernama Mulpaney yang pada saat itu akan berjudi darah di sebuah kasino yang ada di atas gunung. 4 agen itu terdiri dari 2 agen lapangan yaitu Yang dan Parker, sedangkan 2-nya lagi masih dalam tahap misi awal yaitu Bailey dan Russell Stone. Dalam pengintaiannya, mereka menemukan kalau Mulpaney ternyata melakukan perjudian darah, yang dimana pesertanya harus menebak banyaknya korban di video live pasukan khusus Navy SEAL yang sedang melakukan sebuah misi. Hal ini membuat Bailey terkejut karena ada seseorang yang mampu meretas video rahasia milik militer AS. Setelah menemukan Mulpaney, agen yang mengambil tugas untuk menyuntikkan zat yang akan memicu serangan jantung. Namun saat yang hendak beraksi, ia diketahui oleh anak buah Mulpaney dan pertempuran di antara mereka pun tak terhindarkan lagi. Dengan bantuan retasan Bailey, Parker berhasil menangkap Mulpaney, namun saat mereka akan membawa pergi Mulpaney, tiba-tiba alat komunikasi mereka diretas oleh seseorang. Alhasil mereka pun mengubah rencananya. Di situ Parker pun memutuskan menurunkan Mulpaney dengan menggunakan kereta gantung. Bersamaan dengan itu, mereka melihat anak buah Mulpaney yang datang di kaki gunung. Menyadari Parker dalam bahaya, Yang, Bailey, dan Russell pun bergegas untuk menuruni gunung dengan menggunakan sebuah mobil. Namun saat itu, Russell Tisoledat alias terjatuh, yang pada akhirnya Russell harus tetap menunggu di tempat itu. Setelah Yang dan Bailey pergi, di situ Russell mengaktifkan alat komunikasi lain. Dan dari sinilah terungkap bahwa sebenarnya Russell Stone ini adalah agen ganda yang bekerja untuk organisasi rahasia bernama The Charter. Russell kemudian dipanggil oleh operator yang bernama Jack yang tengah menggunakan alat peretas super canggih bernama The Herd untuk menuntun Russell menuruni gunung dengan lebih cepat. 50 meters away over the handrail to your right. The bikes at the next corner. Setibanya di bawah, Russell pun langsung menghabisi para anak buah Mulpaney. Setelah menyingkirkan mayat anak buah Mulpaney, di situ terlihat Parker yang baru saja tiba dijemput oleh Bailey dan Yang. Namun ketika mereka hendak menginterogasi Mulpaney, di situ Mulpaney telah tewas akibat bunuh diri dengan meminum sianida. Sementara Russell tetap bersembunyi untuk menjaga kerahasiaan identitasnya. Alright, genius. Now what? What you don't know? What the hell were you thinking getting out of the van? To be fair, that was the only way she... Setelah kejadian itu, keempatnya dimarahi oleh sang atasan karena gagal membawa Mulpaney hidup-hidup. Namun si atasan memiliki target baru, yaitu memburu peretas yang mengambil video misi rahasia pasukan khusus Navy SEAL. Di situ Russell Stone curiga kalau peretas itu adalah seorang gadis yang meretas komunikasi M16. Begitu juga si atasan yang menduga gadis itulah peretasnya. Oh yes. I'm afraid we'll need more than that. Singkat cerita, ketika Russell sudah berada di rumahnya, di situ terlihat ia sedang membuka rekaman CCTV pada misi kemarin, yang dimana di rekaman video itu Russell melihat seorang gadis yang begitu mencurigakan. Di keesokan harinya, Russell mendatangi markas The Charter. Markas tersebut memiliki banyak sekali komputer, karena alat atau senjata mereka adalah untuk meretas, tapi untuk tujuan keamanan dunia. Di situ Russell bertemu dengan atasannya di The Charter yang bernama Nomad, yang sekarang memiliki tujuan yang sama dengan M16, yaitu memburu si gadis peretas. Dengan menggunakan perangkat The Herd, Jack akhirnya mendapatkan informasi tentang identitas gadis tersebut, yang ternyata bernama Keadawan dari Pune, India Barat. Keadawan adalah seorang yatim piatu yang dibesarkan menjadi ahli retas. Kini ia bekerja untuk sindikat kejahatan India. Yeah.
He saw she was a prodigy, took her under his Dan fakta yang lebih menariknya lagi, judi berdarah Mulpaney itu dibuat oleh Kea yang juga mengincar Mulpaney untuk mendapatkan informasi tentang senjata super canggih yang tak lain dan tak bukan senjata itu adalah The Heart. Kemudian mereka menemukan keberadaan Kea di Lisbon, Portugal. Nomad pun meminta Rachel untuk menangkapnya di sana dan harus tanpa M16. numbers. Your mission is Lisbon. And if she's not there? Singkat cerita, di keesokan harinya Rachel, Parker, Yang, dan Bailey pergi ke Lisbon untuk mencari Kea. Namun Parker, Yang, dan Bailey belum mengetahui kalau gadis peretas itu bernama Kea. That's what she says. Kemudian mereka berempat singgah di sebuah rumah penginapan, di mana pada saat itu Bailey menunjukkan sebuah kado miniatur rumah yang akan Bailey berikan kepada keponakannya setelah menyelesaikan misi. Niece's birthday. Di saat mereka sedang asik-asiknya berdansa, tiba-tiba mereka diserang oleh sekelompok tentara bayaran yang dipimpin oleh orang yang kita sebut saja si Juki. Dalam situasi seperti itu, Jack meminta Rachel untuk melarikan diri dari sana, karena misi sebenarnya bukan menyelamatkan M16. Namun karena Rachel sudah sangat dekat dengan tim M16, ia pun memutus komunikasi Jack dan kembali ke rumah penginapan untuk menyelamatkan tim M16. Di situ Rachel menghabisi para tentara dengan sangat brutal. Hal itu membuat agen yang terkejut karena Rachel memiliki keterampilan bertarung yang luar biasa. Rachel kemudian membawa mereka keluar untuk melarikan diri menggunakan sebuah mobil pan. Away from the guns, sir. You fight and you drive. Setelah menyingkirkan para tentara bayaran itu, Rachel membawa mereka ke tempat yang lebih sepi, dan di situ ia mengungkapkan kalau sebenarnya ia adalah agen ganda yang bekerja untuk The Charter. Hal itu pun membuat Yang, Bailey, dan Parker terkejut. Namun tiba-tiba, Parker menembak Yang dan Bailey hingga tewas saat itu juga, karena ternyata Parker ini merupakan anggota sindikat kejahatan India yang menyamar menjadi agen M16. Parker juga mengatakan kalau dirinya bekerja sama dengan Kea. Di situ Rachel pun mencoba melakukan perlawanan kepada Parker, namun Rachel terkena goresan pisau beracun sehingga membuat dirinya tidak bisa bergerak. Setelah itu Parker kemudian menyuntikkan perangkat kecil ke dalam lengan Rachel, di mana perangkat tersebut bertujuan untuk meretas sistem The Heart saat Rachel dibawa ke markas The Charter. Dan benar saja, saat Rachel berada di markas The Charter, teknologi The Heart diretas oleh Kea. Kemudian Jack pun langsung mencari sumber titik retasnya dan menemukan bahwa sumbernya berasal dari dalam markas. Sementara di sisi lain, Rachel yang mulai sadar pun langsung mengeluarkan perangkat kecil yang ada di dalam lengannya dan langsung merusaknya. Kemudian Nomad mengajak Rachel untuk berbicara empat mata, di mana saat itu Nomad sangat-sangatlah marah kepada Rachel karena telah membongkar identitasnya. Tidak hanya itu saja, Nomad juga memecat Rachel dari The Charter. Hal itu pun membuat Rachel kecewa, kemudian ia memberikan kartu anggotanya yang berupa kartu 9 hati kepada Nomad. Kemudian ia pun beranjak pergi meninggalkan markas The Charter. Saat dalam perjalanan menaiki sebuah bus, Rachel mendapati telepon dari Kea melalui handphone milik penumpang lain, yang dimana di situ Kea meminta Rachel untuk tidak ikut campur. Namun Rachel berjanji kalau ia akan menemukan Kea karena Parker sudah membunuh 2 rekannya. Heart or no heart, I'm coming for you. Di tempat lain, Nomad melakukan pertemuan yang sangat rahasia dengan para petinggi The Charter. Keempatnya membahas tentang Parker, bahwasannya dulu Parker adalah agen yang tidak dikenal yang mengabdi ke salah satu negara. Nomad kemudian menjelaskan alasan Parker menantang agen M16 dan The Charter. Jadi begini guys, 8 tahun yang lalu seorang panglima Chechnya melakukan oposisi terhadap pemerintahan yang berkuasa. Hingga pada bulan Desember 2015, Parker dan tim agen M16-nya melakukan misi penangkapan dengan menyamar sebagai penjual senjata kepada panglima perang. Namun di dalam transaksi tersebut mereka
mereka terjebak dan ditangkap, salah satu agen The Charter memberitahukan kalau mereka dieksekusi satu persatu oleh Panglima. Namun sebenarnya tidak begitu guys. The Charter yang mendapatkan informasi bahwa agennya tidak ada yang selamat, memutuskan untuk membombardir lokasi itu untuk menghancurkan senjatanya karena terlalu berbahaya. Pengeboman itu membuat tim M16 tewas di tempat, tapi tidak dengan Parker yang ternyata masih hidup. Kemudian ia pun menyalahkan The Charter atas tewasnya rekan-rekan setimnya dan berencana untuk balas dendam menghancurkan The Charter dengan mencuri The Heart. And now he wants to destroy the Charter. Di sisi lain terlihat Parker dan Kea yang tengah pergi menuju ke sebuah gurun pasir. Sementara itu Russell pergi ke rumah Belay untuk mengamankan kucing peliharaannya. Kemudian di sana Russell menemukan laptop milik Belay yang memiliki kamera. Ia pun menggunakan laptop tersebut untuk melacak keberadaan Kea dan berhasil menemukannya yang tengah berkendara di gurun pasir. Di situ Russell langsung menyadari rencana Kea dan Parker yang dimana mereka berdua akan mencuri perangkat The Heart karena dalam waktu ke depan pesawat The Locker akan melintas di gurun tersebut. West Africa, the Locker. Setelah perjalanan yang cukup panjang, Parker dan Kea akhirnya sampai di sebuah pangkalan udara. Di sana mereka bertemu dengan anggotanya yang akan menerbangkan pesawat ke atas The Locker untuk mencuri The Heart. Di keesokan harinya, tepatnya pukul 5 pagi, Parker dan Kea mulai beraksi untuk mencuri perangkat The Heart. Sementara di sisi lain, Jack dan Nomad menyadari pencurian itu. Di situ mereka mencoba untuk menanganinya, namun sayangnya Nomad tidak menemukan agen yang sedang bertugas di wilayah tersebut. Akan tetapi tak lama kemudian Nomad dan Jack mendeteksi adanya seseorang yang terbang menuju ke The Locker dan ternyata orang tersebut adalah Russell yang berusaha untuk menghentikan Parker dan Kea. Saat Russell berhasil masuk ke dalam The Locker, di situ Parker mengambil tugas untuk menghadapi Russell. Sementara itu Kea meretas sistem dan mengambil perangkat The Heart. Kea akhirnya berhasil meretas sistemnya dan langsung mengambil perangkat The Heart itu. Sementara Russell yang tengah bertarung dengan Parker pun harus terjatuh dan membuat parasutnya rusak. Setelah itu Parker dan Kea beranjak keluar, namun sebelum mereka keluar, Parker menyimpan sebuah bom terlebih dulu untuk meledakkan The Locker. Setelah itu Parker dan Kea pun menaiki sebuah helikopter dengan menggunakan sebuah tali. Di sisi lain Russell yang juga berhasil keluar dari The Locker pun nekat melompat ke tali helikopter dan langsung memotong talinya hingga ia terjatuh bersama Kea. Beruntungnya Kea masih memiliki parasut, jadi keduanya berhasil selamat meskipun pendaratan mereka tidak mulus. Setelah sadar dari pingsannya, di situ Russell langsung ditodong oleh Kea dengan pistolnya. Namun Russell dengan mudah mengambil alih pistol tersebut dan meminta Kea untuk ikut dengannya. If I shoot you now, all this is Di over. dalam perjalanan Kea memberitahu kalau The Heart ada pada Parker, akan tetapi untuk membuka The Heart, Parker memerlukan sidik jari Kea. Kea juga menceritakan kalau dulu kedua orang tuanya meninggal akibat dijadikan eksperimen oleh organisasi pemerintah. Dan alasan Kea mencuri perangkat The Heart untuk membongkar kelakuan-kelakuan oknum pemerintah kepada publik dengan The Heart. Namun di situ Kea belum mengetahui kalau Parker memiliki tujuan yang berbeda. I let him think that. Because I knew that one day I'd be strong enough to... Setelah melakukan perjalanan yang cukup lama, mereka akhirnya dijemput oleh warga sipil yang tengah melintas di gurun itu. Di dalam perjalanan Russell diam-diam memasang pelacak di celana Kea. Setelah mereka sampai di sebuah desa, Russell mulai merasa curiga. Dan benar saja, tiba-tiba ia mendapatkan serangan tembakan dari para tentara bayaran. Russell pun kemudian berlari sekencang mungkin dan ia pun nekat melompat ke sebuah lautan untuk menyelamatkan diri. Beruntung ia masih selamat dan segera dibawa oleh salah seorang agen dari The Charter.
Saat tengah dalam pesawat, Russell kemudian menghubungi Nomad dan memberitahu kalau Kea sedang pergi menuju ke Universitas Reykjavik yang berada di Islandia, yang akan menjadi tempat untuk mengaktifkan The Herd. Setelah mendapatkan informasi dari Russell, Nomad dan Jack pun pergi menuju ke markas kedua The Charter yang berada di dalam bunker di kota London. Tidak cuma itu, Nomad juga mengirim bala tentara untuk menuju ke tempat di mana Parker berada. Sementara di sisi lain, Russell pun sama menuju ke universitas untuk menghentikan Parker dan Kea. Beralih ke Kea dan Parker yang baru saja tiba di sebuah ruangan, di situ mereka mulai mengaktifkan The Herd. Tak lama setelah The Herd diaktifkan, Parker secara tiba-tiba meminta operator untuk membunuh Raja Berlian dengan meretas slip supaya jatuh yang tengah dinaiki Raja Berlian. Hal ini membuat Kea kecewa dan marah karena tujuan utamanya bukan untuk membunuh. Akan tetapi Parker tak peduli dan akan membunuh anggota The Charter yang lain, yaitu Nomad dan Jack yang kebetulan sedang berada di dalam bunker. Di situ Parker pun meminta operator untuk mengunci seluruh pintu dan ventilasi di dalam bunker tersebut, sehingga Nomad, Jack dan timnya akan mati kehabisan oksigen di dalam bunker. Kemudian setelah itu Parker pun berencana membunuh Raja Klub yang kebetulan akan memasuki universitas. Kea yang masih memiliki hati nurani pun akhirnya dengan diam-diam mengunggah virus ke The Herd sehingga The Herd akan mati dalam beberapa menit ke depan. Setelah itu Kea pergi ke ruangan server untuk menghubungi Russell dan mengatakan bahwa universitas merupakan jebakan yang dibuat oleh Parker. Tanpa pikir panjang, Russell yang baru saja akan masuk pun akhirnya kembali ke mobil tim Raja Klub untuk memberi informasi kepada Raja Klub dan timnya bahwa ia telah dijebak. Namun itu semua telah terlambat karena tak lama bom itu pun meledak dan pada akhirnya Raja Klub dan timnya pun tewas di sana. Setelah ledakan mereda, Nomad menghubungi Russell yang masih selamat. Di situ Nomad memberitahu kalau dirinya dan tim akan mati dalam waktu 1 jam ke depan karena terjebak di dalam bunker. Russell pun kemudian memberitahu kepada Nomad akan bekerja sama dengan Kea. Dia juga meyakinkan Nomad bahwa Kea adalah orang yang sangat baik. Setelah itu Russell pun pergi menuju ke lokasi The Herd berada sesuai Sherlock yang diberikan oleh Kea. Di dalam perjalanan menggunakan motor, Russell diikuti oleh Shizuki yang ingin membunuhnya. Ketika Russell menemukan mobil truk di depannya, ia pun langsung menaiki truk itu dan menjatuhkan motornya, dan inilah yang terjadi pada Shizuki. Setelah itu Russell meminta kepada si supir truk untuk mengantarkannya ke lokasi Kea berada. Di sisi lain, Parker akhirnya berhasil menemukan Kea dan memaksanya untuk kembali mengaktifkan perangkat The Herd. Dan di saat itu juga Kea tak sengaja melihat kedatangan Russell, lalu ia pun berpura-pura membawa Parker ke ruangan server karena di sana sumber permasalahannya. Namun sesampainya di sana Parker langsung mengetahui keberadaan Russell. Ketika Parker akan menembak Russell, Kea langsung melakukan perlawanan dan dilanjut dengan Russell yang menyerang Parker. Dalam perkelahian itu Russell hampir saja terbunuh, namun beruntung Kea memberikan pistol kepada Russell dan Russell pun menembak Parker hingga tewas saat itu juga. Setelah berhasil menghabisi Parker, Russell dan Kea pun membuka semua lubang yang ada di bunker, dan pada akhirnya Nomad, Jack dan tim pun berhasil diselamatkan. Is everyone still with us? Singkat cerita, 4 minggu kemudian di situ terlihat Russell yang diam-diam memberikan sebuah kado miniatur rumah kepada keponakan Baley. Dan di akhir film kita akan diperlihatkan dengan Russell, Jack, dan Kea yang kini telah bergabung dengan The Charter. Di situ mereka tengah menjalankan sebuah misi baru dari Nomad.